semua yang saya pendam itu jadi kemarahan yang luar biasa bang. Pokoknya, Kenapa? Gue sekali lagi gue diselingkuhin atau gue tahu lu aneh-aneh, gue udah nggak ada maaf lagi gitu. Dan ternyata bener saat itu malam. Jujur aja bukan kali pertama ini tuh kalau misal berantem tuh saya bawa senjata. Sampai akhirnya sembuhnya yaitu pasrah. Andai kata pun besok saya diambil, tapi saat itu saya lagi diambil dalam keadaan yang baik, yang udah berserah mungkin ya, karena saya bukan orang baik, saya kerdil, saya banyak dosa. Curhat dong Bang Ale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ale, Jejak Backpacker. Tentunya dalam segmen Cuble, Curhat dong Bang Ale. Di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang mempunyai cerita lika-liku kehidupan katanya. Tapi lebih jelasnya lagi, langsung aja kita tanya narasumbernya. Sapa dan berkenalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Dinda. Iya Kak Dinda, terima kasih udah datang lagi nih di studio Ale Jejak Backpacker. Kalau kemarin kan di Jejak Backpacker ya. Nah di sini Kak Dinda ini punya pengalaman seperti apa nih Kak? Kayaknya langsung aja kali ya cerita ya. Boleh ya? Iya boleh. Oke, boleh. langsung aja kalau gitu Kak Dinda, silakan. Sebelumnya terima kasih Bang Ale udah kasih saya ruang buat cerita. Saya juga di sini cerita bukan untuk menjelekkan satu pihak dan pihak lain, tapi hanya sebatas kayak boleh ambil baiknya, buang buruknya. Mudah-mudahan ada hikmah dalam setiap cerita yang saya tuturkan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadinya tuh maju mundur gitu bang, cuman kayaknya tuh kayak gitu kayak di dada tuh kayak bertahun-tahun soalnya saya pendam. Jadi awalnya cerita ini saya dulu nikah tahun 2009 sama mantan suami. Jadi saat itu memang sih dari awal kenal itu kita tuh kayak dari awal deket itu memang kayak agak aneh dengan orang ini, tapi kan kita namanya juga jodoh gitu ya, takdir. Saya juga nggak bisa nolak itu, akhirnya menikah terus seperti ya kebanyakan rumah tangga lainnya. Tapi ternyata kok dari awal tuh kayaknya udah nggak enak aja gitu. Ini orang agak beda nih, agak lain gitu. Dia kayak gitulah, mungkin dengan track record di belakangnya juga gitu. Saya berarti ambil resiko nih gitu. Sampai akhirnya kayak berjalannya waktu. Memang di awal itu pada tahun kurang lebih 2013-an itu adalah salah satu peristiwa yang nantinya akan ada benang merahnya sampai sekarang. Jadi pada tahun itu kan at least saya juga masih usia berapa sih, 2013 itu 23 tahunan ya Bang ya. Nah saat itu dia minta izin. Jadi saat itu tanah di rumah saya itu jadi mama punya tanah, almarhumah mama punya tanah itu dibangunkan rumah untuk saya ya kan, karena mama nggak mau kalau anaknya udah nikah tuh jauh-jauh dari saya gitu. Jadi dibangunin rumah di situ untuk Neng gitu, dibilang. Ya udah, akhirnya kita pisah tuh, tinggal ngurus rumah tangga sendiri dong di situ. Nah, si tanah itu dia tuh saat itu belum balik nama atau masih AJB gitu, saya lupa ya. Cuman intinya dia bilang gini, boleh nggak katanya tanah ini dijaminkan ke bank. Nanti sertifikatnya atas nama kamu. Dan yang pinjamannya juga atas nama saya. Kata saya gini, nggak mau gitu, sebodoh-bodohnya saya nggak mau. Saat itu emang masih buta banget tentang perbankan memang gitu. Dan tujuannya untuk apa juga belum jelas. Dan saya tahu dia ini orangnya tuh bukan yang tipe pekerja gitu loh. Jadi orang itu kayak yang menggampangkan segala sesuatu. Akhirnya
ribut tuh bang, ribut. Saya nggak suka, saya nggak terima, nggak mau. Dengan berbagai cara saya selalu, ya kalau misalnya dia ke mamah bilangin gini. Jadi ininya tuh mamah gitu sama dia tuh, nggak mau kata saya. Akhirnya dia jalan sendiri nih ke mama, entah gimana ceritanya. Pergilah kita tuh ke bank bareng-bareng, tanda tangan. Saya juga tanda tangan, mama tanda tangan. Ada lagi kakek-kakek, nenek-nenek yang punya tanah sebelumnya ikut tanda tangan pakai cap jempol jari. Tanpa dibaca dulu. Kalau kakek-kakek, nenek-nenek nggak tahu dah. Kalau saya baca tapi hati berat gitu. Oke. Cuman ya udahlah, bismillah, buat apa kali ya, mungkin bilangnya sih buat modal usaha. Ternyata 2 kali tuh pakai fasilitas perbankan di bank yang sama tuh. Satu lagi katanya buat bikin rumah di 2 tingkatin gitu bang. Nah itu 2012-2013an ya bang. Nah kurun berjalannya waktu ya kayak dia sering chatting sama perempuan lain. Itu mah hal biasa gitu buat saya, karena kayak percikan berantem kayak gitu udah biasa. Handphone habis, kalau misalnya saya tahu nih handphonenya nggak beres nih, ntar saya ambil, dia mah lebih baik handphonenya dipatahin daripada saya lihat gitu. Itu mah udah biasa banget gitu. Sampai di itu sebenarnya sih puncaknya, cuman belum klimaks nih. 2015 itu berarti usia pernikahan udah berapa tuh, dari 2009 lupa. Pokoknya pas 2015 itu ini bang, nikah lagi sama perempuan lain. Tanpa izin. Ya iyalah bang, tanpa izin. Okay. Pokoknya mah yang saya bilang ya, mungkin saya nggak bisa terlalu detail di sini perselingkuhannya kayak gimana. Cuman pas ini tuh saya ingat banget, saat itu adik saya nikah. Orang makan kalau adik kita nikah, dia ada ya bantuin kita keluarga gitu kan. Ini mah enggak, lagi di luar, lagi banyak. Terus selain itu dia juga kan kayak kalau masalah perbankan mah udah banyak banget nunggak nih. Selain ke sebelumnya, selain ke yang nama saya, atas nama saya itu juga itu udah pinjam pinjam ke bank teh kayak makanan sehari-hari bang. Kayak hal biasa, bukan suatu hal yang, kan kalau kita mau minjem ke bank teh, aduh bisa nggak ya nanti bayarnya gitu. Jadi mah enggak. Jadi gitu teh buat apa gitu. Bikin warnet sih ada 2. Cuman dianya mah kayak orang ini, kayak bosi lah gitu, kayak sohor gitu, yang penting ke sohor gitu. Tekor yang penting ke sohor gitu kan. Nah, di 2015 itu dia ada kasusnya itu kayak dia gade mobil rental, mungkin ada berapa unit gitu kan, sampai akhirnya tuh itu Allah tuh maha baik ya bang. Jadi di saat yang bersamaan ketika dia lagi ada masalah mobil rental itu tuh kayak dibukain satu-satu. Sebelumnya saya tuh kayak sama beberapa perempuan tuh udah biasa banget, sampai akhirnya gini, ada satu hal yang lucu sampai bisa saya tahu nih bang, bisa feeling seorang perempuan. Jadi saat itu saya disuruh datang ke sebuah rumah makan. Nah terus jadi kita masing-masing, saya sama anak-anak, dia sama gerombolan sirkusnya nih datang nih. Kucuk datang ketemu nih di rumah makan itu. Gerombolannya tuh bang, ada tante-tante, ada cewek yang masih muda, terus ada orang kayak gitu-gitu. Terus kata yang paling muda di situ, dia tuh ya semuda-mudanya seusia saya lah gitu. Dia tuh bilang gini, "Oh, ini suaminya Pak ini ya," katanya gitu. Maksudnya ini istrinya Pak A ya, misalnya gitu kan. Iya, kata saya gitu. "Kok masih muda?" kata dia gitu. Kata saya, "Kok nanyanya kok masih muda gitu, kenapa dia orang kok bilang kok masih muda gitu." Terus udah tuh dia tuh ngeliatin dari atas ke bawah. Kata dia gini, "Cakep juga," gitu, masih dengan muka yang skeptis gitu. Terus saya cuma iya gitu aja udah tuh. Terus saya pulang biasa sendiri, dia pulang dengan gerombolannya. Gak lama perempuan ini besoknya datang sendiri ke rumah. Ngajakin gini,
kita ini yuk, kayak ngedeketin gitu. Terus dia minta kontak saya. Pokoknya intinya tuh jadi kita tuh temenan di BB ya saat itu, BlackBerry 2015. Nah dari situ mulai tuh kayak kebuka sedikit-sedikit, termasuknya selain sama perempuan ini dia juga deket sama perempuan lain. Dan saya kan udah ada feeling ya, kenapa setiap kali malam-malam nih perempuan tuh suka nelponin gitu bang, tengah malam gitu. Terus nanti tak telepon balik, kenapa, ada apa, telepon ke nomor si bapak, aku bilang gitu. Kenapa kok kamu telepon ke nomor ini? Kata dia, enggak, ini handphonenya sensitif, kepencet. Terus dia bilang katanya dia tuh istri keduanya Abri. Dia bilang rumahnya di Cikea. Si perempuan ini kayak mengalihkan supaya nggak ketahuan gitu sama saya. Sampai akhirnya saya kan feeling biasa ya, feeling perempuan. Satu saat kan si mantan suami saya ini paling nggak mau kalau misalnya saya ajakin mudik ke Tasik. Nggak tahu deh, kalau misalnya saya ajakin mudik tuh dia paling nggak mau, sampai suka dibayar sama mama. Dalam arti tuh nanti misalnya gini, ayo ikut, enggak lagi ini punya sangkutan nih sama orang ini, misalnya 900.000, dibayarin bang, dikasih duitnya supaya bisa ikut itu. Itu mah hal kecil itu kayak gitu. Nah sampai akhirnya suatu ketika tiba-tiba 2015 itu dia nggak pernah pulang, tiba-tiba pulang nih ya. Nah pas pulang dia kan handphonenya di password ya, cuman kita lihat, kita bisa buka, nah dibuka, orangnya tidur. Saya buka pola, terus saya hubungi perempuan itu, kebetulan memang ada di kontaknya dia. Saya bilang gini, saya ngetik seolah-olah itu dia, yang si Dinda mau pergi ke Tasik katanya. 3 hari, pengen tahu nih balasannya apa. Itu saya yang ketik. Balasannya bang ternyata asik, yang bener yang ini asik, bisa berdua gitu. Wah. Kenapa sih kamu kemarin anak saya kenapa sih kamu kemarin gak mau jemput saya? Aku kan jadi nungguin sama anak-anak. Jadi si perempuan ini tuh maaf ya, single dan punya 2 anak. Anaknya juga perempuan semua. Sama kayak saya saat itu 2015 tuh anak saya 2 perempuan semua. Katanya sih gini, oke. Gue bilang main-main dia sama saya. Gue bilang, terus udah gitu dia kan lagi chaos banget nih si mantan suami saya ini tuh, lagi dicari-cari orang karena dia menyelundupkan mobil rental gitu kan. Sampai suatu ketika saya tahu dia kena tangkap buser gitu kan. Ditangkap, dimasukin ke sama siapa coba bang? Sama perempuan ini. Sama istri mudanya, sama satu lagi temennya. Kata saya, pas saya kan, jadi dia tuh nelfon dulu pertamanya ke bapak saya karena mungkin dia cuma kontaknya, mungkin pokoknya intinya dia ngabarin si mantan suami itu ke bapak, ini di polsek gitu kan. Terus bapak tuh tadinya bilang gini ke mama tanpa saya ketahui, ini tolong jangan tahu, si Neng jangan sampai tahu gitu. Aku tahu lupa saat itu, tahu dari mana, dari dia apa dari mana, pokoknya tahu duluan saya taunya. Bapak saya di belakang bawa mobil, saya sama anak-anak naik ojek ke polsek mau nyari. Pas tahu di situ sama si perempuan ini, ketahuan juga di situ udah pada nikah tuh, ternyata udah pada nikah bang, udah pada kata saya. Di situ rasanya udah bukan apa lagi, karena dari awal ini juga perasaan saya tuh cuma kayak penasaran, lu kenapa sih kok dari dulu begitu-begitu aja, emang gak bakalan mau bener apa hidup gitu kan, apalagi lu punya anak 2 perempuan gitu. Terus udah gitu akhirnya setelah drama yang ada, saya juga kenal sama yang masukin dia ke polsek. Malah dia yang nawarin gini, Dinda mau dilanjutin gak? Apa mau udah aja nih sampai sini, kata si korbannya. Karena dia tuh sama saya tuh sampai gini, makanya lu jangan macem-macem, kan yang korbannya tuh perempuan juga ya. Jadi aku kenal sama si yang punya, jadi dia punya mobilnya diselundupin sama sama mantan suami saya. Tapi yang disuruhnya tuh si perempuan ini yang dijadiin umpan tuh gitu loh. Jadi perempuan ini tuh dijadiin umpan gitu loh bang. Nah
Udah gitu kata saya, udah tuh teh, udah aja biarin, kata saya gitu. Nah kata si bapak teh, kan di 10 hari kurang lebih tuh di polsek, itu gak ada duit tau bang buat nebusinnya. Si bapak ceweknya juga kagak punya duit, kagak beli duit buat nebusin anaknya ya. Ya Allah, udah gitu pas di polsek, pas dikandangin, kan dikandangnya dipisah tuh. Iya. Itu minta apa sih ceweknya, si pelakornya minta apa? Minta ini dong make up saya tolong bawain gitu ke keluarganya. Waduh, masih ada taringnya dia. Ya udah tuh, abis itu akhirnya bapak saya bang yang ngeluarinnya, pakai duit bapak saya kurang lebih 15 juta karena katanya harus sepaket kan. Oke. Harus sepaket 3 orang ini, gak bisa seorang. Yang satu lagi itu temennya. Yang satu lagi temennya itu mas sial, itu mah bang, dia sebenarnya bukan orang yang gimana, cuman karena pas aja gitu Pas lagi momennya. bareng. Pokoknya lagi sial aja gitu. Terus udah gitu dikeluarin, kata bapak tuh gini, maksud bapakku tuh gini, kamu pulang dulu. Maksudnya dia pulang dulu lah ke rumahnya, jangan dulu ke rumah Dinda gitu, jangan dulu bareng-bareng, udah biar introspeksi. Pikir dia mah rumah saya, padahal maksudnya rumah dia, lu pulang dulu gitu, jangan dulu sama anak saya gitu. Pulang tuh, kan kita kan jadi nggak tega gitu ya. Ya udah tuh sampai akhirnya itu 2015 tuh kejadiannya itu kan. Terus drama akhirnya pokoknya 2015 ke 2016 tuh ribut dulu isinya kan, karena ya namanya perempuan udah dipecahin gelasnya retak, gak bisa dirangkai lagi kan bang. Sampai akhirnya ya udah tuh sempet pisah udah mungkin kurang lebih 1 bulan. Dan saat itu tuh pokoknya namanya pisah kayak gitu tuh udah sering banget bang. Sampai suatu saat kan udah sendirian nih kita, udah bukan deket sama orang sih saya juga, cuman kayak adalah biar kealihin, dan orang ini tuh orang jauh gitu, sengaja gitu, orang luar pulau, supaya saya tuh nggak ketemuan sama lawan jenis gitu loh bang, cuman kayak yang kenal gitu aja. Nah ceritanya si orang ini nih si orang ini, si A ini, jadi anak saya sakit, itu mungkin dijadiin cara sama dia. Datanglah dia minta lagi ke orang tua saya, ke mama sama ke bapak. Katanya itu saya masih ingat banget jelas di sini. Mungkin saya juga nggak mau mama sama bapak tuh nggak ada jelek-jeleknya di mata saya, apalagi adik-adik, semua orang-orang yang di circle saya, termasuk semuanya ini pembelajaran gitu buat saya. Saya masih ingat banget saat itu saya nggak mau keras, karena saya sampai bilang gini, padahal nggak gitu, misalnya kayak gini, nggak mah neng udah deket gitu sama orang gitu kan, orang jauh udah beli tiket sama keluarganya mau kesini, mau kenal, padahal apa gitu supaya ini gitu, supaya mama tuh tahu. Udah kata bapak gini, ini orang mau niat baik, nih si A mau niat baik, kalau neng masih mau dianggap anak mamah bapak, udah terima lagi gitu bang. Runtuh hati saya. Karena apa ya, udah nggak ada rasa. Saya saat itu saya ingat banget, saya dari rumah mama ke rumah saya itu saya jalan kaki sambil nangis. Saya nggak mau banget, dan saya masih tetap dengan pendirian saya, gue mau gitu. Terus sampai akhirnya saya kan punya anak 3 ya dari si A ini. Pastilah ada orang yang bilang kayak gini, gak mau tapi anaknya sampai 3 gitu kan. Gak tahu aja di balik semuanya ada satu trauma yang gak bisa saya sebutkan di sini, karena anak ketiga itu sebenarnya saya gak harapkan. Karena saat itu saya tuh waktu dari anak 1 sampai anak kedua, saya tuh berharap banget anak kedua saya tuh laki-laki. Supaya apa? Supaya mikir gini, kalau ada anak laki-laki kuat nih, biasanya dalam rumah tangga itu laki-laki teh salah kita nggak bakalan selingkuh gitu pikir saya. Ternyata pas brojol tuh perempuan lagi, ada rasa kayak perempuan lagi gitu kan. Pas anak ketiga itu, ini anak bener-bener nggak saya mau. Sampai saya naik motor, saya mau tabrak-tabrakin, jatuh sengaja, minum apa gitu bang. Sampai akhirnya, tahu nggak bang, akhirnya tuh anak ini lahir prematur, 7 bulan tuh udah brojol, tapi normal gitu.
Itu saya benar-benar ngerasa bersalah banget karena saya minum apa gitu. Dan di usia kandungan saya 7 bulan itu sebelum dia lahir, dok, setiap di WSG itu saya selalu sama mama. Jangan nangis. Saya sama mama nih, ntar kan di WSG, Bu mau lihat gak Bu jenis kelamin anaknya? Perasaan ibu nggak pernah mau sih lihat jenis kelamin anaknya dari awal di ini. Enggak, gue bilang ya udah kalau ibu nggak mau siapin aja kambing 2 gitu kan. Kambing 2 berarti dalam hati laki-laki dong gitu kan. Maksudnya dok ada monasnya ini katanya gitu, kata mama. Badot cina, alhamdulillah keobatin bang hati itu gitu kan. Aduh ya Allah punya anak laki-laki gitu kan, bisa nemenin saya nanti di hari tua saya, dia yang bakal jagain saya kali ya kalau bapaknya kayak gini terus gitu. Gue udah rentak kayaknya di ini sama dia gitu. Dia tuh sampai akhirnya di 2017 dia lahir. Pengalaman tentang bang itu ya Allah banyak banget bang. Kayak misalnya gini nih, pernah suatu hari, jadi kalau misalnya ada yang nagih itu pasti saya yang dijadiin garda paling depan. Yang disuruh ngadepin tuh pasti saya. Terus orangnya di mana gitu, sembunyi kemana. Dan dulu mah iya aja, iya nanti saya ngadepin, nggak ada atau orangnya nggak ada. Bahkan berapa kali saya tuh suruh dia bilang udah pisah gitu loh. Jadi supaya gak pernah nyariin lagi ke situ, ke rumah saya. Terus udah gitu pernah tuh bang, ada salah satu bank kayak bank swasta gitu nagih ke rumah karena nggak ada orangnya dan nggak ada uangnya. Terus saya mau dibawa bang. Saya mau dibawa, ya udah ibu aja ikut kita ke kantor gitu. Saya kan perasaan kalau bang kalau nagih kita yang nggak usah dibawa-bawa gitu. Saya teriak-teriak itu, untung orangnya kabur itu. Ya Allah kata saya sampai segininya banget, sampai yang namanya maaf ya bukan rasis. Kalau nagih itu kan ada orang Ambon gitu ya bang, itu mah kayak makanan sehari-hari bang. Makanan sehari-hari tuh Ambon datang nanti ganti lagi sampai deket sama saya. Deket tuh dalam arti dia bapak-bapak udah tua, malah balik kesian dia sama saya. Paling kalau misalnya datang tuh cuman kayak biasa bu, tanda tangan, dia udah datang visit, udah pulang orangnya nggak ada gitu. Sampai yang kayak bu katanya kasihan banget sih bu, harus kayak begini gitu kayak bapak ke anak. Paling dia duduk di depan udah tuh sampai yang aduh banyak banget deh. Bahkan adik saya tuh bilang gini, kapan sih teh rumah teteh tuh terbuka lebar lagi kayak dulu? Selalu ditutup soalnya takut ada yang nagih gitu bang. Itu tuh bayangin aja bang, dari tahun 2000 berapa ya, 2015 ya sampai 2019 tuh tutup terus pintu berapa tahun karena saking takutnya banyak yang nagih itu. Ya Allah udah. Dan selalu saya sampai pernah chaos banget ya. Habis 2015 itu tak pikir setelah kejadian dia dimasukin ke ini bui dia bakal berubah, tapi ternyata enggak, masih sama. Terus ada yang nagih tuh chaos banget, ada segala ABRI, ada Ambon. Dari pagi sampai nemu pagi nyatronin di depan rumah, nggak pergi-pergi. Mobilnya di situ mobilnya tuh. Aduh katanya. Udah gitu ada cerita yang agak mohon maaf nih ya kalau ada yang lagi makan nih. Jadi kan kalau toilet itu adanya di kamar di lantai bawah bang. Kita rumah ada 2 lantai sama 1 lantai di atas, jadi ada 3. Di lantai 2 tuh nggak ada toiletnya, cuma kamar mandi biasa. Nah waktu itu ada yang nagih tuh, saya takut banget. Saya sama anak-anak tuh selalu sembunyi di lantai paling atas, di lantai 3, karena orang-orang itu pasti tahu di rumah itu tuh ada manusianya gitu. Saking takutnya pas saya tuh pengen pup bang. Saya pengen pup, saya takut ke lantai 1, saya pup di plastik bang. Saya pup di plastik. Terus dari situ saya mikir, gue mau sampai kapan kayak gini terus? Gue nggak bisa kayak gini terus. Gue kok
gue nggak pernah aneh-aneh gitu dalam hidup. Gue nggak pernah mau hidup kayak gimana. Gue pengen, sampai saya pernah gini ya bang, lihat ada, kenapa sih orang ini nggak pernah mau kerja gitu ya, yang wajar-wajar aja lah. Sampai ada tukang dagang bang, nenteng dagangan dipikul gitu kan, dagang apa kali ya, dagang apa dipikul. Kata saya gini, gue mah nggak apa-apa, gue mah laki gue dagang kayak gitu dipikul, yang penting dia mau kerja keras nafkahin buat saya gitu. Sampai gitu. Itu tahun itu tuh saya tuh kayak, gimana ya ini kayak gini terus. Nah udah gitu ceritanya banyak banget berantem. Nah saya juga mikir nih, orang habis ketahuan kawin lagi, kirain tuh mau tobat ya. Itu kan saat itu punya mobil tuh bang, jadi kalau saya mah kemana-mana tuh dikasih mobil, ada nih satu mobil. Jadi kalau misalnya mau pergi-pergian tuh saya mau disiapin supir, ntar dia mah kemana, saya mah anak-anak mana sendirian gitu. Udah kayak begitu aja. Jadi segala sesuatu tuh paling sama mama gitu. Sampai pernah gini, mamaku tuh ada bahasa kayak gini, Neng mau minta apa dari mama, Neng sebutin aja mau minta apa, mama bakal kasih apapun buat Neng. Yang penting satu, Neng jangan pernah minta cerai, katanya gitu. Karena mama nggak mau anak mama jadi janda dan cucu-cucu mama nggak punya bapak, kata dia gitu. Aku nggak minta apa-apa, nggak ada minta ini. Cuman secara tidak langsung si mantan ini kan tahu jadinya. Jadi ibarat kata gini bang, dia ada kepengen apa nih, pengen ngambil mobil nih misalnya, pengen ngambil unit baru nih. Nanti ujungnya unitnya kemana gitu kan. Nanti gini bilang, besok harus ada duit nih 25 juta buat DP mobil, kata tolong bilangin dong ke mama gitu. Enggak gini. Nah itu teh ada, itu tuh sama mama teh diadain selalu, nggak cuma sekali dua kali. Supaya apa? Supaya anaknya teh disayang bang, supaya dia pengen nih manusia tuh setia gitu. Udah lu tuh gitu, lu nyari apa lagi, udah lu udah mama iniin, dijamin sama mama tuh. Bahkan saya yang suka gitu. Perasaan gue mah nggak pernah aneh-aneh minta apa ke mama, minta apa nggak pernah. Saya malahan saya dagang gitu kan, bikin apa, misalkan mama, Neng bikinin dong mama makanan diet gitu kan, iya masak. Jadi mama tuh selalu ngajarin, kamu kalau pengen apa-apa harus kerja dulu gitu, nanti dibikinin nih telur sama kol. Ceritanya mama beli, nanti bayarnya tuh 100.000 bang, gitu-gitu teh. Jadi supaya ada kerjanya gitu. Saya tuh definisi anak yang dari selesai kuliah langsung nikah. Terus saya nggak pernah nginjek dunia kerja, karena mama tuh nggak dibilang nggak ngebolehin kerja, ya juga nggak ngebolehin kerja. Kayak kan di rumah juga ada yayasan gitu, jadi mungkin pengennya mah udah di situ aja dilanjutin. Pokoknya gimana ya, kalau ke mama tuh misalnya gini, kalau ada masalah ya, dia tuh nggak perlu, Neng kenapa, kamu kenapa Neng gitu. Jadi cuman liatin aja mata saya, dia liatin, oh iya ini anak butuh apa gitu bang, langsung. Pokoknya mah dari makan, dari ujung rambut saya sampai ujung kaki saya itu sama mama tuh bener-bener yang dicukupin banget gitu ya. Terlepas dari apapun, sampai cucu-cucunya, masya Allah dia tuh sayang banget gitu. Jadi kemarin juga saya di sini mau klarifikasi sedikit. Jadi kemarin itu saya ada podcast di tempat lain, dan saya nyeritain tentang waktu itu saya lahiran, mama sibuk nggak nemenin saya. Mungkin di internal, di keluarga, ada salah seorang dari keluarga saya, keluarga terdekat, mungkin adik gitu ya. Dia tuh ngelihat komen yang nggak enak, komen-komen netizen gitu yang nggak enak tentang mama, kayak ngehujat. Jadi impactnya tuh ke saya bang. Saya tuh kamu jelekin mama gitu, ngapain sih gitu, mama jadi dihujat gitu gini. Di sini saya mau ngelurusin juga, jadi saya nggak bisa ngebungkam mulut orang lain untuk berkomentar. Jadi nggak ada sedikit pun niat saya untuk ngeiniin mama, karena mama itu hidup separuh hidup saya, nggak mungkin gitu saya kayak gitu. Sampai akhirnya saat itu tuh mama sakit
mama sakit itu di 2000. Mama emang udah sakit sih, diabetes, cuman orangnya sosial banget, jadi masih yang kemana-mana, masih yang ngurusin dalam sakitnya pun ngurusin orang lain. Bayangin Bang, udah lagi baring nggak daya, dia tuh gini, Neng tolong Neng teleponin Bi Ros udah sembuh belum gitu, padahal dia teh sakit. Dan dia sakit tuh beberapa hari yang lalunya tuh, dia tuh abis dari itu Bang yang ada gempa itu loh, gempa itu di Banten waktu itu, bukan pas 17 ya, yang sebelum 17 tuh ada tuh. Nah pas yang 2019 aja itu bulan Januari apa Desember, nah Januari deh kalau nggak salah, pokoknya dia sosial banget gitu orangnya tuh. Nah sampai suatu hari si mama tuh sakit. Mama pertama masuk ke rumah sakit tuh dia daftarin keluarga karena dia paling nggak mau di kelihatan tidak berdaya, itu orangnya ini banget. Terus dia di rumah sakit tuh 7 hari kan. Saya datang ke rumah sakit hari keberapa nggak tahu, saya bawa rantang, saya pikir yang di rumah sakit takutnya bosen nih, makanan sana, atau yang jagain, atau mungkin mama pengen masakan saya karena mama tuh selalu muji masakan saya. Saya bawa rantang, isinya tuh emang salah sih, jengkol, ikan asin, sayur asem. Terus pas datang dibuka, kata salah seorang yang ada di situ, jangan bawa makanan kayak gitu Pak ke sini, katanya gitu, bau nanti ruangannya gitu. Terus saya tuh nanti malah diusir sama security. Terus saya tuh oh ya udah deh ya gitu, saya masukin lagi rantangnya, saya pergi, saya pulang. Mama tuh lagi nggak gitu, lagi gini aja dia, maksudnya nggak kayaknya mama nggak deh waktu salah seorang bicara kayak gitu. Terus saya pergi tuh keluar sambil nangis. Nggak lama tuh handphone saya pergi keluar ke mall, kan deket mall di situ, saya nenangin diri nggak tahu ngapain gitu, karena saya cuman pengen ngasih gitu, maksudnya gue tuh cuman biasanya tuh masak gitu, gue nggak punya duit bawa yang mahal-mahal, karena saat itu juga di 2019 itu lagi goncang banget gitu kan rumah tangga. Pokoknya nggak pernah cerita sama mama Bang, saya mah kalau misalnya ada masalah rumah tangga tuh nggak pernah saya cerita ke mama, tapi dia tuh suka tahu sendiri gitu. Sampai akhirnya pas saya lagi di bioskop, lagi duduk-duduk, tring, handphone bunyi. Tau gak Bang apa? Mama kirimin foto itu orang-orang, oh iya sorry, jadi rantangnya gak saya bawa pulang, saya tinggalin karena saya lari kan. Mama kirimin foto itu orang-orang yang lagi nungguin mama tuh lagi pada makanin masakan saya. Terus dia bilang, dia video voice note ini, udah tuh Neng, udah mama suruh makan, udah jangan nangis lagi, katanya gitu. Terus saya tuh, ih gak apa-apa Ma, Neng gak nangis, gue bilang gitu. Jadi itu waktu kejadian 2015 yang mantan suami kawin lagi tuh, sebenarnya yang bikin saya kuat itu bukan apapun tapi mama, karena kan dia yang selalu bilang jangan minta apapun, boleh minta apapun kecuali cerai gitu. Jadi kalau saya nih Bang dari jam 12 saya nggak pernah tidur kalau malam, sampai saya mikir aduh gua mati muda nih, gue gini ceritanya gue bisa sakit ini ntar gitu kan. Nanti kalau saya nggak tidur nih, dari jam 3 nih belum tidur, ntar handphone tuh tring, Neng kenapa belum tidur, si mama. Tahu-tahu kan jarak rumah dari rumah mama ke rumah saya itu 100 meter apa 200 meter. Tahu-tahu subuh-subuh dia jalan Bang sendirian ke rumah sambil bawa laptop, dia kan bawanya kerjaannya ya. Dia bawa laptop, dia di luar aja Bang. Di kayak di tiang gitu dia nyender sambil gini, sambil WA-in saya, mantau saya biar tidur. Udah tidur aja, biarin aja, laki-laki mah gak usah dipikirin, kata dia, yang penting mah kamu sehat karena ada pasukan-pasukan kecil anak-anak, katanya gitu kan. Pokoknya tiap malam gitu. Bahkan balik lagi ke 2019 pas mama sakit itu di rumah sakit sekali, terus pulang tuh dia seminggu di rumah. Saya memang gak terlalu intens ngurusin mama karena saat itu anak tiga-tiganya mungkin agak itu gitu ya. Karena kalaupun saya nengokin ke rumah sakit juga, menurut adik-adik saya
jangan terlalu sering menurut adik sama bapak gitu, karena Teh Neng mah punya anak gitu, takutnya repot gitu kan, padahal nggak apa-apa lah gitu, saya juga pengen nengok gitu. Nah terus masuk setelah 7 hari di rumah, masuk rumah sakit lagi nih bang, masuk rumah sakit lagi. Terus si mantan suami tuh saat itu tuh lagi sibuk-sibuknya ini loh bang, apa sih ini yang 2019 tuh presiden juga kan ya, pencalonan presiden kan. Iya. Nah itu tuh dia tuh lagi jadi tim suksesnya gitu deh, pokoknya lagi sibuk banget. Wah kata saya presiden gak kalah gitu, mending nggak pernah pulang gitu ya, gitu-gitu dah. Cuman saya kan udah bodo amat, jadi kayak udah masing-masing gitu ya. Cuman saat mama sakit ini saya berapa kali ayo tengokin itu, sekali-kalinya ke situ nengokin. Ibarat kata gini, mama tuh udah kayak luplep, nanti lose memory, nanti enggak gitu, nanti ini gitu bang, udah agak ini gitu sakitnya tuh. Suatu ketika ada yang lucu, saya datang nih sama anak-anak, dia tuh pas saya datang tuh ke yang lain tuh nggak inget bang, kayak lagi gini, mama tuh kan lagi gini, lagi joget-joget, lagi madep belakang tidur, lagi madep ke tembok gitu sambil ngapain, kayak nggak dihiraukan. Tapi tau gak bang, pas saya datang langsung ngeluarin uang 100.000 gini, Bun udah makan belum, kata dia gitu. Inget sama saya, inget. Mana anak-anak mana, katanya gitu. Terus lah kata dia, tadi bukannya mama nggak inget gitu ya. Udah saya biasa pulang lagi kayak. Jadi mama 3 kali masuk rumah, terakhir tuh dia dirujuk lagi ke Jakarta karena ini gitu ya, karena ke RSPAD tuh. Itu di sana saya tuh pengen banget ketemu sama mama, tapi kayaknya tuh susah banget, ya Allah, kata saya, ini di Cibubur aja susah banget ketemu, apalagi di Jakarta, gue naik apa ke sana. Saya minta antar ke mantan suami, mana ini dia gitu kan, gue nebeng sama siapa ya, kataku pengen banget ke Jakarta. Sampai itu tuh sampai kemimpiin mama, dan saya tuh setiap hari tuh nggak mau nanyain progres ke yang di sana, kan adik-adik saya sama bapak. Saya nggak terlalu mau karena saya selalu berkeyakinan mama itu akan sembuh, pulang ke rumah sehat gitu. Sampai pas datang itu ke mimpi saya hari Kamis. Hari Kamis tuh dia tuh datang, Neng tenang aja, mama bentar lagi pulang, mama udah sembuh kok, kata dia gitu. Itu seneng banget kemimpiin gitu. Terus saya cerita ke orang-orang, kata orang-orang biasanya kalau kayak gitu sembuh tapi dalam tanda kutip gitu kan. Ah mana, enggak ini, saya tuh bang kayak ngitungin hari ke-1 mama masih gitu maksudnya, sampai ke hari ternyata Kamis depannya mama enggak ini, cuman jadi saya tuh disuruh datang ke situ. Teh kesini dong, kata adik saya, nanti teteh bareng sama tante, bilang gitu kan. Oh ya udah deh, iya tadinya tuh berat banget bang mau ke sana tuh, kenapa ya gitu, tapi Teh paksain ya kesini. Nah ya udah, akhirnya saya kesana sama anak-anak tuh jam 11, jalan dari rumah jam 11 siang. Pas saya datang ke sana tuh udah chaos. Tante saya lagi jerit-jerit, uak saya lagi jerit-jerit, bapak saya lagi baca doa di lantai, adik-adik saya lagi pada di lantai gitu ngemper. Saya datang, mama tuh udah, saya lihat mama tuh air matanya keluar pas saya datang tuh. Terus saya pegang kakinya gini, mama ini Neng udah dateng sama cucu-cucu, ayo ma kita pulang, sehat ya ma, bareng-bareng mah pulang yuk, gue bilang gitu. Terus bapak narik saya, ayo Neng kita berdoa bareng-bareng biar mama bisa lewatin masa-masa ini ya susahnya, biar mama sehat lagi. Kita bareng-bareng berdoa, sementara yang lain jerit-jerit, saya berdoa gitu. Sampai akhirnya ada salah satu seorang ya bapak sih yang akhirnya ngetalkin mama, terus mama nggak ada, terus ya gitulah segala alat-alat ini yang tit gitu. Itu saya nggak percaya sih, maksudnya saya masih ngeblank sampai nyampe rumah juga. Wow, udah ramai banget karena kan banyak
mama tuh di rumah tuh kayak tokoh juga gitu, jadi kayak hajatan bang banyak banget. Saya turun dari itu tuh kayak orang linglung aja, nggak saya mikirnya ini mah lagi ngapain gitu. Sampai akhirnya semua yang saya pendam itu jadi kemarahan yang luar biasa bang. Kenapa? Karena saya nggak ada pegangan hidup lagi. Kan selama ini yang ngurusin saya sama anak-anak tuh mama. Jadi gue ngapain ya? Sampai akhirnya gini, kan pernah tuh mantan suami saya tuh saat itu di 2019 juga saya disuruh kerja sama bapak. Saya Neng ayo kerja, katanya ini SK kamu tinggal kerja. Jadi seumur saya belum pernah kerja, saat itu saya bawa motor sendiri, udah mulai gitu bang, udah mulai kerja di pendidikan saat itu. Yang bikin saya sakit hati sampai sekarang, ya Allah bukan sakit hati, yang bikin saya ingat sampai sekarang itu saya lagi di kantor, saya baru nyampe, baru duduk, itu dia fotoin mama lagi ngerangkak mau ke toilet, difotoin sama dia. Terus katanya gini, tuh lihat mama mau ke WC, katanya. Kamu pulang dulu, katanya gitu, pulang dulu ke sini. Kan soalnya bapak lagi kemana, adik-adik saya lagi kemana. Itu orang tuh gimana sih otaknya? Ibaratnya kayak gini, ya papa lah gitu, apa susahnya sih bantuin gitu. Dalam hati tuh bantuin kayak gitu, gimana gue baru nyampe gitu kan. Terus sudah tuh, jadi kalau misalnya saya minta ayo kita nengok mama, itu selalu inget nanti teh katanya sibuk atau apa. Sampai akhirnya mama nggak ada juga yang ngasih tahu dia tuh nggak langsung datang ke rumah. Jadi saya kan di Jakarta nggak sama dia bang, saya mah sama tante saya, dia mah katanya lagi sibuk lagi apa. Yang ngasih tahu tuh teman saya, katanya itu dikasih tahu bukannya langsung pulang sih ke rumah, katanya malah ngetik dulu apa-apa. Jadi tuh gini bang, lu tuh yang paling dibelain sama mama tuh, ibarat kata lu tuh yang paling ngerasain uang mama. Mbok ya tolong loh, maksudnya jangan gitulah, ada lah timbal baliknya. Dan dari situ saya udah nggak ada sedikit pun, saya udah nggak ada rasa kayak nanti gue bakalan nyesel kalau gue pisah sama dia, nggak ada. Kayak bahkan gue ngelihat bayangannya pun gue nggak sudi tuh bang. Kayak akhirnya setelah itu jadi pertengkaran hebat lah ya. Dan itu juga memang dianya itu apa ya, sebelumnya itu ini apa namanya, jadi gini bang, mama saya wafat 3 hari sebelum mama wafat saya cerai gitu. Jadi at the same time, jadi saya kayak udah jatuh tertimpa tangga pula gitu. Dan kenapa bisa cerai kayak gitu pun karena terlalu pemikiran saya tuh, pokoknya gue sekali lagi gue diselingkuhin atau gue tahu lu aneh-aneh, gue udah nggak ada maaf lagi gitu. Dan ternyata bener, saat itu malam-malam itu lagi di mana kali itu orang pas video call tuh gitulah gitu, jiwa detektif meronta-ronta gitu bang. Emang dulu awalnya ketemu sama si mantan ini di mana nih, kok Kadinda, kok bisa Kadinda itu sampai luluh nih dan menikah? Saya waktu itu masih SMA dan dia itu kuliah, ketemunya di itu gitu, maksudnya di sekolahan gitu. Maaf ya bang, bukannya mau menyombongkan diri atau ini sebenarnya kan aib gitu. Jadi saya tuh sebenarnya ke laki-laki tuh nggak maaf ya, maksudnya malah mereka gitu yang nyari-nyari saya, bukan saya yang, ya mungkin saya bilang nggak tahu lah, mungkin jalannya kali ya, intinya gitu. Sampai akhirnya mama nggak ada, terus di situ saya udah limbung, saya kehilangan arah dibilang karena cerai juga. Terus ya udah, dan saya kerja macem-macem sampai dari marketing, SPG saat itu. Terus di 2020 nggak lama sih saya nikah lagi kan sama suamiku yang sekarang. Oke, berarti selama menikah sama si mantan ini dong, apa namanya, si mantan suami ini nggak kerja, boleh bilang gitu?
Ya kerja pas terakhir aja tuh yang di Warnet. yang bukan yang di tim sukses itu. Oh, itu kayak kerja. gitu. Tapi kan itu cuma paling Karena berapa hari, seminggu. enggak sih, karena Lama itu tuh ya? karena itu tuh salah satu pamannya itu di DPR gitu. Jadi mungkin dia salah satu stafnya lah, anak buahnya lah gitu. Mungkin oke. bukan ke partai tapi lebih ke ya karena ponakannya gitu kan. Nah berarti selama pernikahan itu sampai anak 3 itu mama papa dong yang ini. Lebih banyaknya seperti itu. Saya nggak bisa bilang ya, saya nggak bisa bilang semuanya mama. Mungkin dia juga ada, tapi dia nggak kerja dengan cicilan bank yang wah pokoknya saya mah udah pasrah aja deh. Nah udah tuh bang ceritanya nikah nikah lagi sama yang, tapi saya punya syarat nih sama dia. Terserah gitu ya Sama orang yang mau kedua nih. terserah sih orang mau bilang apa. Karena selama saya disakitin nih dari 2009 ke 2019 10 tahun dong. Itu mah nggak berasa bang, nggak berasa sakitnya. Tapi setelah udahnya ini gila itu rasanya. Otak saya kayak banyak banget ini Dinda lu gitu. Sampai akhirnya saya bilang gini, saya punya ketakutan tersendiri yang nggak bisa saya jelaskan. Kamu kalau mau nikah sama saya, selain saya bawa anak, saya ada anak 3, saya juga gak mau suami saya kerja. Saya pengen bareng-bareng. Karena kan ini orang gak pernah pulang dulunya. Jarang banget pulang. Nanti ada urusan di mana, nanti mau pulang janji jam 11, taunya sampai subuh belum pulang. Ya kan? Akhirnya sama si suami kita gak kerja tapi usaha. Karena dia itu saat itu di bank itu jabatnya manajer kan ya, manajer bank. Saya mikir gini, waduh kalau laki gue manajer bank nanti teller-tellernya cakep-cakep nanti kepincut gitu kan. Udah jangan kalau mau sama saya udah kita usaha aja. Akhirnya dia pensiun dini. Terus saat itu masih keuangan masih full kan. Langsung tuh bang, langsung bikin usaha, buka rumah makan kecil-kecilan, nggak tanpa pikir panjang, blas segala dibeliin, nggak tahu pasarnya kayak gimana gitu kan. Kolaps tuh cuman 2 bulan apalagi ditambah COVID. Sudah gitu konsepnya gak jelas, itu ngabisin uang sampai berapa puluh juta kali suami kan, sampai akhirnya pindah tuh, dibawa ke rumah, bikin lagi di rumah nih, bikin warteg gitu, bikin kayak kafe-kafean gitu, jualan surabi, pisang tanduk dan mie ayam Bangka. Kolaps lagi, dagang lagi di depan tuh, dagang warteg tuh bang, ya Allah. Yang penting bareng-bareng kan, orang mikirnya gini, si Dinda mau-mauan ya, padahal mereka tuh tahu si Dinda mah bukan orang capek. Apa sih lu mau-mauan kayak gitu kan, yang dilihat jelek tuh suami bang. Katanya mau aja sih diajak hidup susah. Padahal mah emang mereka harus tahu gitu ya, kita yang pahit hidupnya nggak mau kayak gitu. Emang mereka mereka nggak mikir ke situ. Nah terus udah gitu panjang nih sama suami itu sampai akhirnya kehabisan modal. Terus kita tuh bang jualan lauk nasi dibungkusin kresek, harganya tuh 3 ribuan, ngemper depan pabrik. Pokoknya jualan sate kikil di pinggir jalan gitu bang, saking udah kehabisan modal, hujan-kehujanan, panas-kepanasan, bawa anak yang 3 di rumah. Pokoknya itu mah drama banget deh ya. Sampai habis-habisan saya jualan pisang ditenteng, pisang goreng, sampai laki tuh dia tuh sampai nangis banget katanya. Katanya, "Bun, jangan kayak gini atuh, Bun." Kata dia gitu, "Bun, jangan kayak gini. Nanti kalau Bapak lihat gimana?" Katanya. Udah bodo amat, gua enggak mau kita kerja, saking enggak mau gitu, saking enggak. Udah, terus udah gitu bener-bener kolaps. Akhirnya ternyata dikasih jalan sama Allah. Kita tuh ini bang, mulai hidup agak enak tuh pas suami jual properti ya kan. Terus saya juga sama-sama bareng-bareng gitu. Akhirnya enak juga ya, dapat komisi dari properti, udah nggak jualan kikil lagi tuh. Padahal langganan udah banyak banget di tanah kosong bang. Cowboy aja langsung masang ini tuh pakai mobil gitu, kapnya dibuka gitu. Pas
ya mungkin anggapan keluarga mah ya Allah sedih amat sih gitu kan, padahal kan itu saya yang mau gitu. Nah pas jualan properti itu ada tuh pemasukannya. Intinya di sini juga saya kayak mulai menemukan Tuhan. Kenapa? Karena selama saya nikah sama mantan suami, saya jauh banget dari Allah, jauh luar biasa. Kayak sholat tuh kayak nggak ini. Nah tapi menemukan Tuhannya ada maunya bang, ada maunya tuh saya sholat supaya saya dapat rezeki gitu loh intinya. Sama suami tuh kayak gitu, karena suami kan mualaf ya bang, jadi saya juga kayak baru belajar gitu. Bukan berarti orang tua saya nggak ngajarin, mereka ngajarin, cuman gimana sih namanya itu apa namanya tempaan hidup gitu kan. Mantan suami saya tuh rajin banget ibadahnya, masalahnya bang, sholat apa, duha apa, sunahnya juga rajin, tapi kok kelakuannya gitu. Saya tuh jadi kayak Tuhan tuh ada nggak sih gitu. Sempet kayak disebut ateis sih enggak, cuman emang nggak pernah ngejalanin syariat itu, apalagi sholat gitu. Sampai akhirnya saya nemuin ketenangan dalam ibadah nih bang, sampai akhirnya ngerasa jadi diri Dinda yang baru itu belum lama sih bang. Nah ceritanya tanah mau disita, rumah mau disita bulan-bulan ini. Kalau nggak ada uang nominal 300 juta. Nah, sementara ini orang angin-anginan. Saya udah pasrah, saya disalahin sama keluarga ya kan. Walaupun suami saya ngebelain habis-habisan, tapi kita malah sekarang juga lagi agak renggang sama adik-adik gitu kan. Karena ya mungkin nggak salah sih, mereka nggak salah kalau misalnya mereka ngelihat ini tanggung jawab saya. Cuman di sini suami tuh nekenin kalau si Dinda tuh bukan otaknya gitu loh. Please jangan kayak gini. Jadi kayak ditekan juga gitu saya sama adik-adik tuh. Lagi jauh lah intinya, sampai si tanah itu emang harus mau disita gitu kan. Nah saya kena musibah bang, saya jatuh di kamar mandi. Pala saya benjut gede banget, CT scan dan lain sebagainya, dirawat gitu kan. Nah cuman agak konyolnya sebenarnya itu jatuhnya tuh, kan saya bilangnya jatuhnya karena kesandung kabel mesin cuci apa-apa. Tapi sebenarnya bukan itu. Karena awalnya tadinya saya berantem sama suami. Sepele berantemnya mah, cuman kayak ngerebutin apa gitu, obrolan apa gitu. Ya kan, tentang anak. Sampai akhirnya saya tuh dorong-dorongan sama dia. Padahal dia badannya kan tahu sendiri gede ya bang. Kalaupun dia ngebales pasti saya udah kelempar dong. Saya dorong dia, dorong sampai dia ke pojok di tembok. Terus udah gitu saya pukulin dia, pak, saya cakar, dia diem tuh. Terus saya dorong lagi dia ngelewatin kulkas, terus sampai ke deket pintu kamar mandi, dia masih diem. Saya dorong lagi sampai akhirnya tuh dia tuh berdiri di depan pintu, agak nyamping gitu. Saya niatnya mau dorong dia, dan sebelum saya dorong sih ada satu kejadian yang abang bayangin deh emosinya orang lagi kayak gitu. Jadi saya punya satu kemarahan yang nggak pernah bisa diungkapkan ke luar, karena orang taunya saya tuh baik-baik aja. Orang tuh lihatnya tuh saya sehat, padahal mental saya tuh enggak ada yang peduli sama itu. Orang taunya secara look, oh iya lu sehat gitu. Padahal nggak ada yang tahu dengan sampai saya cuman bisa ngeluapin itu sama suami. Jujur aja bukan kali pertama ini tuh. Kalau misal berantem tuh saya bawa senjata. Kadang pokoknya yang kayak gitu bang. Anak saya pernah lihat yang paling besar, tapi saya masih kayak gitu. Mungkin ini teguran dari Allah. Saat berantem saat itu, pas suami saya ke pojok di tembok, saya lari ke dapur. Di rumah karena nggak tahu, secara nggak sengaja saya sempat asap tuh. Itu bang, saya kencang pegang nih bang. Saya ingat banget ya. Tadinya mau saya bawa ke sini, cuma ketinggalan, lupa. Mentok bang di kulkas, plak, patah. Jadi saya bawa gagang pisang. Saya gini bang ke perutnya. Itu coba bang kalau masih nggak patah itu, ya Allah ya Robbi. Itu tuh kayak saya tuh kayak kesetanan gitu. Terus
makanya dari patah itu saya dorong lagi ke deket kamar mandi. Nah pas saya mau dorong dia ke kamar mandi, dia ngindar, saya jatuh, jatuh bang, saya benjol ini. Saya sempet kayak itu luplep gitu, gitu ingatan gitu. Amnesia gitu. Terus udah gitu, udah tuh dirawat di rumah sakit. Jadi taunya tuh adik-adik saya tuh kayak sengaja didorong gitu, berantem terus sengaja didorong, jadi agak renggang juga karena itu. Padahal saya udah coba jelasin, saya tekankan kebenaran tuh bakal nemuin jalannya sendiri loh, nggak perlu kayak gini gitu kalian, nggak perlu marah, nggak perlu kayak gini. Emang siapa sih yang peduli sama mental orang kecuali orang di rumah? Siapa sih yang paling tahu kita kecuali suami kita sendiri ya kan, pasangan kita sendiri. Terus udah gitu sakit, saya kan ada anxiety juga ya bang, ada kekhawatiran. Itu tuh bang, ya Allah, kurang lebih sebulan setelah dari sakit saya nutup diri, hordeng ditutup, pintu ditutup, yang pokoknya semua urusan domestik rumah tangga tuh diurusin sama suami sama anak. Saya di rumah sakit juga berdua-dua sama suami, anak saya di rumah berempat aja. Bayangin bang, anak kecil semua. Ada sih bapak nengokin, tapi pasti yang karena anak-anak ini nggak mau nginep di rumah omnya, di rumah bapakku gitu. Jadi itu tuh mungkin kayak kemarahan saya tuh muncak di situ tuh, kayak tanah mau disita, terus ada kemarahan dari yang lalu belum selesai dengan saya. Jadi gimana nih kalau misalnya terus udah gitu pas di rumah sakit, anak-anak di rumah termasuk yang paling kecil itu kan paling nggak bisa jauh dari saya, kemana-mana ikut. Oh ini teguran nih dari Allah, gue harus berubah, gue nggak bisa kayak gini terus. Gue harus ikhlas, gue harus marah, gue tuh nggak boleh ikhlas di mulut doang. Terus saya pulang, saya mulai membuka diri lagi. Hordeng yang tadinya selalu saya tutup, pintu yang selalu saya tutup itu saya buka. Terus sembuhnya tuh cuman ibadah bang, cuman ibadah, nggak ada yang lain. Karena apa? Ya mungkin derajatnya mau dinaikin gitu ya sama Allah. Kenapa saya ditempa udah puluhan tahun, saya udah capek banget sebenarnya. Kayak tiap hari yang dipikirin, gue mau mati besok nih, kayaknya gue mati besok nih. Sampai titik baliknya tuh suami pegangin kepala saya 1 jam, dia pegangin, katanya, Allah sakitnya istri saya kasihin gitu, pindahin ke saya gitu. Masih tuh saya nggak ada semangat hidup, udah sebulan kayak orang kayak zombie gitu. Sampai akhirnya dibilang gini, Bun, pikir atuh kalau misalnya kamu hilang, kalau kamu depresi kayak gini terus kamu nggak ada, kalau aku bisa keluar dari rumah ini, Ling gimana? Dibilang gitu. Anak-anak yang 3 gimana? Mereka juga kasihan, katanya. Tolong atuh jangan kayak gini, ayo semangat. Jadi orang-orang tuh come and go gitu bang, seperti yang dijanjiin sama Allah. Kalau misalnya kita tuh nggak boleh berharap sama manusia. Andai kata ada yang nolongin kita pun pasti itu akan datang dan pergi. Karena apa? Tidak ada di dunia ini yang bisa yang bisa nolongin kecuali diri kita sendiri dan yang di atas. Dari situ saya ibadah bukan cuma tentang pengen kaya lagi, tapi udah pasrah. Bahkan saya nyebutin nama orang-orang yang nyakitin saya ikhlas, saya nggak apa-apa. Sampai detik ini pun buat yang ya dia gitu, insya Allah saya udah nggak ada dendam dengan apapun ini, karena itu adalah pelajaran hidup pun buat dia. Kalaupun nanti dia jadi orang yang lebih baik itu buat dirinya, kalaupun dia jadi orang yang lebih buruk juga itu buat dirinya. Dan buat saya pribadi, semua tuh bakal ninggalin kita. Bahkan bayangan kita sendiri pun bakal ninggalin kita dalam kegelapan, tapi Allah enggak. Dan saya bukan orang yang baik sampai saat ini. Jadi kalau waktunya ibadah tuh, waktunya sholat tuh kayak healing kita sama yang di atas. Saya sembuhnya tuh bang bukan dari obat, karena kan waktu CT scan itu dokternya tuh aneh, di dalam kepala saya tuh ada cairan berlebih. Ini besok keluar nih bang hasil CT scan. Jadi pas CT scan itu emang nggak ada pendarahan, tapi kok ada cairan di dalam otak gitu yang agak banyak gitu. Ini kenapa? Di situ kan
katanya harus pasang selang lah dari sini. Itu sebenarnya yang bikin saya down. Harus pipisan gitu kan, ya Allah gimana ya gue. Sampai akhirnya sembuhnya ya itu pasrah. Udah sih sebenarnya dengan pasrah itu udah, pokoknya kalau apa-apa ya udah, bentar lagi gue mau dinaikin. Andai kata pun besok saya diambil, tapi saat itu saya lagi diambil dalam keadaan yang baik, yang udah berserah mungkin ya, karena saya bukan orang baik, saya kerdil, saya banyak dosa, saya saya paling jelek di antara yang lain. Dosa saya sebanyak buih di lautan, tapi saya pengen jadi manusia yang lebih baik dan lebih baik lagi. Jadi udah itu aja sih, cuman kayak berpasrah karena semuanya akan kembali pada yang di atas gitu. Sampai sekarang juga masalah tanah juga mungkin udah mulai terpecahkan sih, mudah-mudahan dari bapak dan dari orang ini juga dia mau ngurusin gitu bang. Oke. Ya untungnya punya suami yang sabar ya. Alhamdulillah Ya. sabar banget. Dari situ juga saya nggak mau takut kualat lagi ya. Saya keras orangnya Tapi sebenarnya. kalau dibanding yang dulu sama yang sekarang, bagus yang sekarang. Apa bang? Bagus. Suaminya maksudnya, Wah, dari jauh, adab, dari kelakuan, dari semuanya. Jauh. Kita tuh belajar sama-sama. Sholat bukannya bukannya so baik ya, tapi kalau sholat ya saling ngingetin satu sama lain. Padahal kita mau manusia ebel bang, bukan manusia bener. Tapi udahlah pasrah aja, Allah pasti tahu apa yang ada di Justru dalam hati manusia. Yang mualaf malah lebih rajin nih. Aduh, kalau daripada ngomongin- kita yang terlahir sebagai muslim ya. Ini kayak sama bener sama kayak kakak ipar saya juga kan, ada yang mualaf juga ya. Jadi dia malah yang lebih rajin sholatnya daripada kakak gitu. Jadi dia getol. Bahkan saya ngeliat, ya ampun dia getol banget nih ngajinya gitu. Segala macam dari Iqra dulu, kalau nggak salah dulu saya ngeliat, wah dari Iqra. Mantep sih Iya, jadi suamiku, justru, luar sekarang dia udah biasa. berhijab juga gitu. Oh iya Masya Allah, itu yang belum saya, mudah-mudahan Ya, ya. mudah-mudahan ya nanti ya. Bang, saya boleh sedikit ngungkapin hati nyanyi nggak bang? Sedikit. Hah? Pengen nyanyi sedikit Mau boleh nggak? nyanyi, ya boleh. Buat Silakan teman-teman yang closing nasibnya ya. kayak saya nih ya, yang kayak ini mah pengungkapan doang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kau boleh menangis, tapi kembali berdiri. Kau boleh terluka, tapi hanya sementara. Omongan mereka hanya lolongan yang hilang di telan malam. Dah. Oke, wah, keren. Oke, Kak Dinda, terima kasih nih ya. Iya. Bu, punya suami yang mantan ya, berarti mau kondo dong ya. Iya mau kondo dong kalau gitu, nggak kerja, cuma mengharapkan uang dari banyak lah kayak gitu. Kalau diceritain lagi mungkin waktunya akan panjang lagi. Tapi saya nggak dendam Kak, ya. loh di sini, cuma buat diambil Ya hikmahnya buat aja. pelajaran buat kita semua dah. Oh iya ya. bang, ada kenang-kenangan dikit. Apa tuh? Ini tarang. Ini saya jadi punya usaha sedikit. Ini bagus banget buat dipakai di wajah. Coba. Buat cewek cowok bisa. Nanti Ini apa ini namanya? Itu namanya face mist saffron. Oh, Nanti disemprot-semprot aja. disemprot-semprotin ke muka. Itu mah bagus buat kayak skin barrier dan lain sebagainya. Buat setting spray toner. Agak keras. Oke. Disemprot ini, ke iya, muka iya. gitu. Kayaknya wajah dia bagus disemprot ya, biar lebih besar. Disemprot aja. Iya. Face mist. Itu saya produk sendiri. Enggak, Oke. bisa. Udah. Oh, jadi ini fungsinya untuk Untuk mencerahkan wajah juga, memperbaiki skin barrier, kemerahan. Itu produk sendiri bang, saya produk usaha sendiri ya. Ini di lab enggak ntar? Nggak usah, Nggak nanti bagus itu buat moisturizer. Itu kan namanya Ling's Beauty. Sebenarnya diambil dari anak bontot saya si Ling Ling. Oh, oke. Jadi kalau ada teman-teman penonton di rumah yang mau pesennya kemana nih Kak Dinda? Boleh ke TikTok, boleh. TikTok, apa Iya. TikToknya? Ada namanya Dinda Galih. Dinda Galih ya. Oke itu ya teman-teman ya. Makasih ya bang ya udah Wajahku tanpa berair. Wah, berair, bukan glowing. Iya, boleh lah ntar ya. Ini buat Mas Andi satu ya. Boleh. Iya, dia soalnya
kurang glowing, kurang loh ya, bukan sama kayak saya juga kurang glowing kok. Enggak lah, Oke Kak pada Dinda, terima glowing. kasih nih oleh-olehnya, mudah-mudahan ini bakal saya pakai Maaf. biar lebih cerah lagi wajah saya. Kemarin aja waktu penelusuran wajah saya tuh kata penonton sih terlihat bener-bener. beda gitu. Woi, Padahal saya belum pakai ini loh, pakai link-link ini apa namanya? Links Beauty. Links Beauty. Links Beauty. Iya, udah glowing Iya, duluan. itu mah kenang-kenangan. Oke, terima kasih. Saya terima Kak Dinda ya. Sekali lagi terima Oke. kasih buat waktunya. Dan jangan kapok-kapok buat main lagi ke Jejak Backpacker. Oke, teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Kak Dinda. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Ale Jejak Backpacker dan channel YouTube Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 4700683 dengan Mas Andi Ganteng. Saya promosiin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.